Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an u'arifa nafsi. Ismi Muhammad Hari Prasetyo. Ana talibun fi jami'ati Syekh Nurjati Cirebon fi faslin jim fi kulliyati tarbiyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan video dengan membawakan pengertian dan menjelaskan sedikit tentang izdiwaj dan sajak. Baik, untuk poin yang pertama di sini kita membahas mengenai izdiwaj. Apa sih yang dimaksud dengan izdiwaj? Dalam pengertian izdiwaj, sejenisnya dua lafadz yang saling bersandingan. Artinya datangnya berurutan dan memiliki kesamaan dalam panjang atau pendeknya. Contohnya kata manjada wajada. Nah, di situ terdapat kata izdiwaj yang mana kata jada dengan wajada yang terakhir, jada yang terakhir itu katanya sama, berurutan. Ya, itu. Terus contoh lain dari izdiwaj yaitu ada di sini dalam syair kitab Hidayatus Sibyan kalau nggak salah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Yang mana arti dari syair tersebut yaitu segala puji bagi Allah yang maha agung dan semoga sholawat serta keagungan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang terpilih dan dialah kekasih kita. Ya, maksudnya di mana posisi antara alhamdulillahi wa shalla rabbuna dengan alan nabiyil mustafa habibina itu sama. Ya, maksudnya sama-sama dari kalimat-kalimatnya itu sama, posisi kalimatnya itu sama. Contoh yang kita ambil dari kata Mustafa dengan wasolla. Ya, terus contoh Allahi dengan an-nabi. Ya, contoh habibina dengan rabbuna. Kemudian contoh lain dari izdiwaj yaitu yang tadi sudah disebutkan. Kemudian pengertian yang kedua mengenai sajak. Apa sih sajak tersebut? Ya, menurut Rahmat yang dikarangnya pada jurnal yang sudah disebutkan, itu yang namanya sajak secara etimologi berasal dari masdarnya kalimat saja'a yang secara bahasa bermakna bunyi atau kata yang indah. Itu mengenai pengertian sajak. Sedangkan secara etimologi sajak adalah as-saja'u huwa wafiqun al-fasilataini fil harfil akhir fil harfil akhir. Ya, yang artinya sajak adalah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah. Contohnya seperti Allahumma a'ti mufiqan khalafan wa'ti mumsikan talafan. Yang artinya, ya Allah, berilah pengganti pada orang-orang yang berinfak dan berilah kerusakan kepada orang-orang yang pelit. Nah, seperti itu ya. Maksud dari sajak di sini kita bisa ambil pengertian, kita bisa ambil maksud sajak itu yang mana sih? Ya, kita bisa ambil pengertian yang tadi. Sajak adalah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah. Nah, yang dari contoh tadi Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa'ti mumsikan talafan. Nah, di sini contoh dari munfiqon khalafan dengan mumsikan talafan itu sama-sama. Dua kata terakhir sama-sama dengan bentuk yang sama. Nah, terus kemudian di sini juga ada pembagian sajak. Yang pertama terdapat sajak mutorof. Yang kedua ada sajak murosok. Yang ketiga ada sajak mutawazi. Nah, yang pertama mencangkup mengenai pembagian sajak dari jenis sajak mutorof. Ya, apa sih sajak mutorof itu? Sajak mutorof adalah
sajak yang dua akhir katanya berbeda namun hurufnya sama, atau makhtalafat fasilatuhu fil wazni wattafaqa fil harfil akhir. Ya, itu pengertiannya kayak tadi. Ya kan? Nah, contoh dari sajak mutorof ini apa? Nah, contohnya seperti dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Kata Al-Kautsar dengan wanhar itu sama-sama. Ya kan? Nah, dalam pengertiannya kan tadi sajak yang dua huruf akhir katanya berbeda namun hurufnya sama. Ya, seperti contohnya kayak tadi kata Al-Kautsar dengan kata wanhar. Walaupun hurufnya berbeda tapi katanya sama posisinya gitu ya. Terus kemudian yang kedua pembagian dari sajak itu ada sajak murosok. Yang mana sajak murosok tersebut adalah maka nafihi alfadun ihdal fariqaini kullaha au aktsara mithlu ma yuqabiluha minal faqrah al-ukhra. Sajak yang salah satu lafadznya baik seluruhnya maupun sebagiannya sama. Seperti contoh huwa yatba'ul asja' bijawahiri lafzihi wa yaqra'ul asma'a bijawajiri wa'zihi. Nah, contoh dari sajak murosok ini yang mana sajak yang salah satu lafadznya baik seluruhnya maupun sebagainya itu sama, ya, dari kata huwa yatba'ul asja'a bijawahiri lafzihi dengan wayak ra'ul asma'a bizawajiri wa'zihi. Nah, katanya itu sama, posisinya juga sama, baik keseluruhan ataupun sebagian. Kemudian yang ketiga terdapat yang namanya sajak mutawazi. Apa sih sajak mutawazi tersebut? Sajak mutawazi adalah huwa makana al-ittifaqo fihi fil kalimataini al-akhiratain. Sajak yang persuasiannya atau posisinya hanya pada dua akhir kata saja. Contohnya seperti wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabtsusah. Nah, itu sama-sama. Ya, sajak yang persuasinya hanya pada dua akhir kata, ya, itu sama tuh. Mabtsusah dengan masfufah itu katanya sama, ya. Wa namariqu wa zarabiyu, kata masfufah dengan kata mabtsusah itu sama. Tuh, mengenai pembagian sajak. Mungkin sedikit yang dapat saya berikan, yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Hadza minni syukron jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.